Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Dwi Kusuma dari kelas 12 IPS 1, absen 1. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan mengenai dua pola penyerangan dan dua pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pada pola penyerangan yang pertama saya akan jelaskan yaitu penyerangan berpola atau set offense. Di sini sudah ada 5 pemain sesuai dengan peraturan permainan basket. Ada pemain 1, pemain 2, pemain 3, pemain keempat, dan pemain 5. Pada penyerangan berpola atau set offense dimulai dari pemain kedua. Pemain kedua yang sedang memegang bola basket akan melakukan passing ke pemain ketiga. Kemudian pemain keempat akan berlari menuju ke area free throw. Selanjutnya pemain ketiga akan mempassing bola ke pemain keempat, dan pemain satu akan berlari menuju ke mendekati ring. Pemain keempat yang sudah memegang bola dari pemain tiga akan melakukan passing ke pemain satu, dan pemain satu akan melakukan shooting ke ring. Pola penyerangan yang kedua yaitu ada serangan kilat atau fast break. Pada fast break ini lebih sederhana lagi karena hanya melakukan passing itu hanya 2 kali, dari pemain 1 menuju ke pemain 5. Pemain 5 yang memegang bola menunggu hingga pemain keempat berlari menuju mendekati ring lawan. Kemudian pemain 5 akan melakukan passing ke pemain keempat, dan pemain keempat akan melakukan shooting ke ring. Dilanjutkan pada pola pertahanan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pola pertahanan 1 lawan 1, 1 versus 1 atau yang disebut dengan man to man. Jadi pada pola pertahanan di sini adalah setiap pemain bertugas untuk mengawasi setiap pemain lawan. Jadi misalkan pada pemain 1, maka dia mengawasi pada pemain 1, kemudian pemain 2 mengawasi pemain 2, pemain 3 mengawasi pemain 3. Jadi intinya setiap pemain itu bertugas untuk mengawasi pemain lawan, satu pemain lawan. Misalkan pada pola pertahanan di sini saya membuat warna yang berbeda pada setiap pemain. Untuk pemain yang lawan saya gunakan pulpen berwarna merah, dan untuk pemain pertahanan yaitu menggunakan pulpen berwarna biru. Misalkan di sini pemain ketiga dari pemain lawan itu bergerak ke arah ring, maka pemain ketiga dari pemain pertahanan bertugas untuk mengikuti pemain ketiga dari lawan yang menuju ke arah ring tersebut, sehingga pemain ketiga dari tim lawan tidak bisa melakukan shooting untuk melakukan shooting untuk mencetak poin. Begitupun juga dengan pemain yang lain. Misalkan bola dipegang oleh pemain kedua. Jika pemain kedua tim lawan ini bergerak ke arah kiri, maka sudah seharusnya pemain kedua di tim pertahanan melakukan pergerakan menuju ke kiri juga, mengikuti dengan arah pemain kedua. Begitu. Sehingga maka pola pertahanan ini disebut 1 lawan 1 karena di setiap pemain tim pertahanan bertugas untuk menjaga, mengawasi pergerakan dari setiap pemain dari tim lawan. Lanjut dengan pola pertahanan yang kedua yaitu ada pola pertahanan daerah atau zone defense. Nah, di sini berkaitan dengan daerah. Jadi di pemain pertahanan ini mempertahankan daerahnya. Nah, sebelum kita memulai simulasinya, saya akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa di sini saya menggunakan 2 pulpen berwarna yang berbeda. Ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Nah, yang berwarna merah ini ciri dari tim lawan. Nah, untuk yang berwarna biru ini ciri dari tim pertahanan. Nah, di sini sudah ada pemain 1 dan pemain 2 yang menjaga area
bagian depan. Untuk di area belakang ada pemain 4, 5, dan 3 yang menjaga area belakang. Jadi sehingga ketika musuh ingin masuk ke dalam area pertahanan tim pertahanan, ia harus dihadang oleh masing-masing tim pertahanan yang menjaga daerahnya. Misalkan simulasinya seperti ini. Misalkan pemain 2 menggunakan bola, memegang bola. Nah, pemain 2 ini memasuki atau berlari menuju ke area pertahanan. Nah, pas sampai sini, sampai depan ini, dia tidak bisa masuk ke dalam area pertahanan karena dijaga oleh pemain 1 yang menjaga area depan. Sehingga usaha dari pemain 2 tim lawan ini gagal untuk memasukkan bola ke dalam ring. Nah, contoh lain misalkan pemain 5 sudah berada di area pertahanan. Nah, mungkin bisa jadi dari pemain 3 ini mengoper atau mempassing bola ke pemain 5, dan ketika ditangkap oleh pemain 5 ingin memasukkan bola basket ke dalam ring, tapi dihadang oleh pemain yang menjaga di bagian belakang. Ada 3, yaitu pemain 3, 4, dan 5. Nah, misalkan pemain 3 berusaha untuk menghadang dari gerakan pemain 5 yang ingin memasukkan bola basket ke dalam ring, sehingga pemain 5 gagal untuk memasukkan bola ke dalam ring. Jadi seperti itu simulasi dari pertahanan daerah. Jadi ada pemain yang bertugas menjaga daerahnya, ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Nah, di dalam pola pertahanan daerah ini sebenarnya ada dibagi menjadi 4 pola. Nah, polanya ini berdasarkan posisi dari para pemain. Nah, misalkan pada pola contoh 1 ini dapat kita lihat di sini pemain 1 dan pemain 2 berada di depan. Pemain 3, 4, dan 5 berada di belakang. Nah, berarti ini disebut dengan pola 2, 3 karena di bagian depan ada pemain 1 dan 2, di bagian belakang ada yang menjaga, ada yang pemain 3, 4, dan 5 ada 3 orang. Maka disebut juga dengan pola 2-3 atau formasi 2-3. Nah, di bawahnya saya juga sudah menggambarkan pola yang lain atau formasi yang lain dari pola pertahanan daerah atau zone defense. Nah, kalau ini berarti termasuk dalam pola pertahanan 3-2 karena pemain 1, 2, 3 berada di depan atau menjaga area depan, lalu yang di belakang ada 2 pemain, maka disebut juga dengan formasi atau pola 3-2. Lanjut pada contoh ketiga. Di sini berarti ada 1 pemain yang berada di depan, area depan, ada 2 pemain di tengah dan 2 pemain di belakang. Maka ini termasuk formasi atau pola 1-2-2. Lanjut ke pola yang keempat. Contoh keempat ini berarti pola 1-3-1. 1-3-1 karena ada 1 pemain yang menjaga di area depan, ada 3 pemain yang menjaga di area tengah, dan ada 1 pemain yang menjaga di area belakang. Jadi meskipun ada 4 contoh formasi dari pola pertahanan daerah, semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menjaga pertahanan daerahnya dari serangan musuh, sehingga musuh sulit untuk memasuki area tim pertahanan, sehingga musuh tidak dapat mencetak poin karena tidak dapat melakukan shooting ke ring pertahanan. Nah, pola pertahanan daerah tadi atau zone defense itu merupakan penjelasan terakhir dari video saya kali ini mengenai materi 2 pola penyerangan dan 2 pola pertahanan dalam
permainan bola basket. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau gambarnya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.